Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pengantar pendidikan yang dijelaskan oleh Bapak Umar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Fonianjinani. Saya Raffi Raja. Saya Rahma Widya. Saya Saskia Febriana. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai landasan pendidikan dan lembaga pendidikan. Ini akan menjelaskan mengenai landasan dan asas pendidikan. Pendidikan dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu sistemnya, di mana pendidikan adalah proses sadar dan terpadu untuk membentuk manusia seluruhnya. Yang kedua adalah proses pelaksanaan usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga adalah hasilnya, outcome dari pengalaman belajar yang telah ditempuh. Macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofi, berhubungan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Filsafat menentukan arah dan tujuan pendidikan agar sesuai dengan hakikat manusia Indonesia. Yang kedua adalah esensialisme, menekankan materi dasar dan penting. Lalu yang ketiga adalah perennialisme, menekankan nilai, kebenaran, dan keindahan yang tepat. Lalu yang keempat adalah progresivisme, yang menekankan kepraktisan dan manfaat yang nyata. Yang kelima adalah rekonstruksionisme, yaitu pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Lalu landasan sosiologis, di mana pendidikan dan masyarakat saling mempengaruhi. Sekolah berperan dalam membentuk perilaku sosial menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat. Lalu ada landasan budaya, di mana pendidikan berfungsi melestarikan dan mentransformasikan budaya dari generasi ke generasi, menyesuaikan dengan perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat. Lalu adanya landasan psikologis, penting untuk memahami peserta didik agar proses pembelajaran efektif, meliputi perbedaan pola pikir, kurikulum yang berbasis empiris, pemahaman perkembangan individu, dan pencipta lingkungan belajar yang kondusif. Lalu terdapat 3 teori belajar utama. Yang pertama adalah disiplin mental, yaitu melatih daya pikir dan juga kedisiplinan. Yang kedua, behaviorisme, yaitu belajar melalui stimulus dan respon dengan penggugatan atau reinforcement. Dan yang ketiga, gestalt, di mana melihat individu secara utuh dipengaruhi aspek jasmani dan rohani. Lalu yang keempat, landasan ilmiah dan teknologi, di mana pendidikan adalah proses transfer ilmu, pengetahuan, dan pendidik harus mampu berinovasi dan menghadapi perkembangan instan. Lalu landasan pendidikan nasional Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia berdasarkan pada landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang 1945, landasan operasional yaitu GBHN, dan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2007. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep belajar, mengajar, dan mendidik. Belajar yaitu aktivitas individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kemudian mengajar yaitu kegiatan teknis yang dilakukan guru secara sistematis berdasarkan kurikulum. Sedangkan mendidik yaitu proses jangka panjang yang menanamkan nilai, sikap, dan moral peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Kemudian pendidikan tidak berhenti pada jenjang formal, tetapi berlangsung seumur hidup. Pendidikan bersifat holistik, mencakup seluruh aspek kehidupan dan bertujuan untuk penyempurnaan diri manusia. Pendidikan dapat terjadi di jalur informal keluarga, jalur formal lembaga pendidikan, dan prinsipnya adalah manusia selalu belajar dan berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban bangsa. Asas dalam pendidikan itu yang pertama, Tuturi Handayani, diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, terdiri dari 3 asas. Yang pertama, Ingarso Sungkolodo, yang artinya di depan memberi teladan. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya di
di belakang memberi dorongan. Menegaskan bahwa setiap individu berhak mengatur dan mengembangkan dirinya. Kemudian belajar seumur hidup. Menurut UNESCO, prinsipnya yang pertama berlaku untuk setiap orang sepanjang hidup. Kemudian meningkatkan kemampuan dan taraf hidup. Kemudian yang ketiga bertujuan untuk pengembangan diri, self fulfillment. Kemudian yang keempat menumbuhkan motivasi belajar mandiri. Dan yang ketiga yang kelima berperan dalam pendidikan formal dan informal. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Fungsinya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara formal, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan agama. Fungsi lembaga pendidikan sebagai wadah pembelajaran dan interaksi peserta didik. Keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak, yaitu sebagai memberikan pengalaman pertama, menjamin emosional anak, memberi perhatian, cinta kasih, dan teladan moral. Yang terakhir yaitu menanamkan nilai sosial dan agama. Lembaga pendidikan ada lembaga formal dan non-formal. Lembaga formal yaitu pendidikan yang terstruktur seperti sekolah. Fungsi sekolah membangun kecerdasan, pengajaran sistematis, tempat bersosialisasi, dan belajar menaati aturan. Lembaga non-formal yaitu pendidikan di luar sekolah seperti kursus, pelatihan, atau kegiatan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan tempat pendidikan setelah keluarga dan sekolah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama dilaksanakan di luar sekolah, yang kedua pesertanya heterogen, dan yang ketiga bersifat praktis dan menekankan keterampilan kerja, dan yang terakhir yaitu dilakukan secara sistematis dan dievaluasi berkala. Pengajaran luar sekolah. Yang pertama, pengajaran sosial, yaitu membantu individu memahami kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada pengajaran keterampilan, yaitu mengembangkan kemampuan kerja. Dan yang terakhir, pengajaran moral dan agama, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan. Pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah formal untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Ciri-cirinya, yang pertama ada dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Yang kedua, pesertanya umumnya yang sudah tidak sekolah. Yang ketiga, ada jangka pendek dan tidak mengenal jenjang. Yang keempat, ada peserta heterogen. Dan yang kelima, belajar sistematis dan ada evaluasi berkala. Yang keenam, ada praktis dan khusus. Dan yang terakhir, menekankan keterampilan kerja. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saskia, yaitu ada model pengajaran luar sekolah. Yang pertama itu pengajaran sosial, yaitu memahami kehidupan bermasyarakat. Seperti masyarakat itu masyarakat umum, tua atau muda, seperti rakyat, untuk masyarakat luas khususnya lapisan bawah. Lalu kemudian ada mass education, yaitu edukasi umum baca tulis. Lalu ada adult education untuk orang dewasa yang tidak sekolah formal. Lalu ada extension education oleh perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu ada fundamental education, yaitu untuk memajukan sosial ekonomi dan masyarakat. Lalu ada sasaran dan pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu petani dan buruh. Mereka diberi keterampilan dan pemahaman untuk pentingnya pendidikan. Lalu ada remaja tidak sekolah. Mereka akan diberikan pendidikan vokasional untuk bekerja dan mengembangkan diri. Lalu ada pekerja terampil, yaitu meningkatkan keterampilan dan manajemen keuangan. Lalu ada teknisi profesional, menambah pengetahuan agar tetap relevan. Lalu ada pemimpin, meningkatkan kemampuan berpikir dan sintetis pengetahuan. Dan terakhir generasi tua, yaitu kesempatan belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi lembaga pendidikan. Yang pertama itu informal, di dalamnya itu ada keluarga, pembentukan karakter dan norma. Lalu ada formal di sekolah untuk pengembangan penalaran dan akademik.
Yang ketiga itu ada non formal, yaitu seperti masyarakat untuk melatih keterampilan dan interaksi sosial. Dan materi selanjutnya itu macam-macam sekolah. Dan menurut kepemilikannya, sekolah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dibangun oleh pemerintah, yaitu seperti sekolah negeri. Yang kedua itu dibangun oleh masyarakat. Yang sekolah ini itu berstatus diakui atau terakreditasi. Dan menurut tingkatan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTS. Yang kedua itu pendidikan menengah seperti SMU, SMK, dan SMA. Lalu yang terakhir pendidikan tinggi seperti akademik, politik, institut, sekolah tinggi, dan universitas. Lalu menurut sifatnya, sekolah dibagi menjadi dua, yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum belum terspesialisasi pekerjaannya, namun jika sekolah kejuruan sudah fokus untuk keterampilan kerja tertentu. Dan untuk materi terakhir yaitu kontribusi lembaga pendidikan. Yang pertama itu untuk memberikan pengajaran dan memperbaiki wawasan peserta didik. Yang kedua, membentuk pribadi yang dewasa dan mampu berpikir. Yang ketiga, mendidik manusia berbudaya. Dan yang keempat itu mengembangkan intelektual dan keterampilan untuk dunia bekerja. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.